Perkenalkan, nama saya Andi Nurlaila Ah, Mbak Dila, yang maaf siang suaranya ini kurang terdengar. akan bertugas sebagai moderator dan akan menemani jalannya webinar siang ini. Webinar ini sangat relevan, apalagi peran kita sebagai orang tua dalam membersamai tumbuh kembang anak, karena kita semua tentu ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Dan istimewanya lagi, siang ini kita akan belajar langsung dari narasumber yang luar biasa yang insya Allah akan membagikan ilmu dan pengalamannya seputar stimulasi bayi ala Montessori. Saat ini telah bergabung bersama kita semua narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu Mama Novika Amelia SPD. Beliau adalah seorang diploma Montessori, kandidat Read Aloud, kandidat juga Read Aloud Trainer dan Sales Supervisor dari tim Starrise. Teman-teman yang sudah hadir mungkin bisa chat di kolom komentar nama dan domisili tempat tinggalnya. Sudah ada Mbak Bella dari Bekasi. Hai Mbak Bella. Sudah ada Cucu Kurniawati dari Garut. Selamat siang. Ada Putri dari Depok, Dila dari Semarang, Weni dari Tangerang, Milati dari Bandung, ada, Masya Allah, ada dari Mbak Nadia dari Belanda, Masya Allah, Mira Ratna, Mira Ratna dari Kalimantan Timur, Gentari dari Cilegon, Akila dari Sumedang, Naya dari Balikpapan. Masya Allah sudah banyak sekali yang hadir siang hari ini ya. Selamat bergabung ayah bunda semua dalam webinar kali ini. Tema kita kali ini sangat penting, terutama bagi para orang tua, calon orang tua, pendidik maupun siapa saja yang peduli pada tumbuh kembang anak sejak usia dini. Kita semua menjadi salah satu menjadi kita semua adalah calon-calon pendidik yang baik untuk anak-anak di rumah. Ayah bunda yang hadir siang ini mungkin sering bertanya kapan waktu terbaik untuk mulai menstimulasi anak. Jawabannya, sejak hari pertama ia lahir ke dunia. Perjalanan tumbuh kembang anak dimulai sejak dini, bahkan sejak ia masih dalam gendongan, dan stimulasi yang tepat dapat menjadi fondasi penting bagi masa depannya. Webinar hari ini yang mengusung tema "Jangan Terlambat, inilah cara stimulasi bayi ala Montessori sejak lahir agar tumbuh optimal." Hadir untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang pentingnya stimulasi sejak bayi dengan pendekatan Montessori. Metode ini dikenal sederhana, penuh makna dan menghormati setiap tahapan perkembangan anak. Stimulasi sejak dini sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak, karena 80% perkembangan otak terjadi di usia 0 hingga 3 tahun. Melalui webinar ini, kita akan belajar bagaimana Montessori bisa diterapkan sejak bayi, dan bagaimana ayah bunda dapat menghadirkan lingkungan yang mendukung anak tumbuh optimal sesuai dengan potensinya.
Sebelum pemaparan materi, saya informasikan terlebih dahulu ketentuan sesi tanya jawab webinar yang akan dilakukan di akhir pemaparan materi. Berikut saya bacakan tata tertib mengenai sesi tanya jawab nanti. Pertama, pertanyaan dapat dikirimkan melalui link yang tersedia di kolom chat. Yang kedua, pertanyaan yang terpilih akan dibacakan dan dijawab oleh narasumber di saat sesi tanya jawab. Baiklah ayah bunda semuanya, langsung saja mari kita simak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Mama Novika Amelia, Diploma Montessori Kandidat, Read Aloud Trainer, dan Sales Supervisor Mandira ID. Kepada Mama, saya persilahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Gimana kabarnya Bapak Ibu yang sudah hadir? Sebelumnya saya mau ngecek apakah suara saya jelas. Kalau di saya jelas, Mas. Oh ya, mohon maaf tadi soalnya pas pakai laptop itu sempat hilang timbul gitu sinyalnya. Jadi ini pakai device lain, semoga tetap jelas dan bisa tersampaikan materinya ya. Saya izin share screen dulu ya, Bapak Ibu. Nah, apakah sudah muncul? Belum, Mas. Belum. Oke. Nah, sekarang sudah muncul belum? Sudah, Mas. Sudah muncul. Oke, Alhamdulillah sudah muncul ya. Iya, sudah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung di webinar hari ini. Insya Allah kita nanti akan belajar bareng ya, ngobrol-ngobrol tentang Montessori, Montessori Baby, yaitu Montessori yang untuk anak usia 0 sampai 3 tahun atau untuk yang awal-awal banget pertumbuhan anak. Nah, sebelumnya apa nih yang biasanya ada di pikiran Bapak Ibu kalau mendengar kata Montessori? Boleh tuliskan di kolom chat atau boleh juga raise hand dan open mic. Saya izin lihat ya. Oke, ada yang jawab practical life, ada yang jawab simulasi sensori. Ya, betul sekali. Ada banyak sekali cakupan dari Montessori ya. Nanti em, kita akan bahas satu persatu di webinar siang ini. Oke, sebelumnya saya juga mau izin memperkenalkan diri.
Ya, buat yang baru pertama kali ikut webinar saya Novika Amelia, bisa dihubungi sama teman-teman lewat Instagram. Biasanya saya aktif membagikan insight tentang Montessori atau pengasuhan di akun Novika Amelia. Atau kalau misalkan mau konsultasi gitu ya, atau cerita-cerita tentang anak, itu bisa lewat WhatsApp di nomor yang tertera di layar. Nah, kebetulan saya sekarang sedang mengemban amanah sebagai sales supervisor Mandira ID. Dan saya juga sedang kuliah di Diploma Montessori. Jadi saya mau berbagi ilmu apa aja yang saya dapat selama mempelajari Montessori lebih mendalam. Nah, betul yang tadi ditulis gitu ya sama teman-teman tentang apa sih Montessori itu. Nah, biasanya sih kita untuk yang awam, biasanya kalau dengar kata Montessori itu seringnya yang pertama-tama keinget itu material-materialnya yang mahal gitu ya. Terus ada sekolah yang mungkin harganya cukup fantastis gitu ya. Padahal Montessori itu lebih luas ya. Jadi Montessori itu lebih mengedepankan bagaimana cara kita memandang anak, bagaimana cara kita berinteraksi dengan anak di keseharian gitu ya. Bahkan dalam sebuah quote ya, Montessori itu bilang, the education of even a small child therefore does not aim at preparing him for school but for life, yaitu pendidikan di Montessori itu tidak hanya diperuntukkan atau ditujukan untuk kepentingan dia di masa sekolah nanti, tapi bahkan lebih jauh lagi, lebih dalam lagi adalah mempersiapkan anak untuk siap menghadapi kehidupan. Wow, Masya Allah ya. Jadi uh, Montessori itu juga sering dikenal sebagai metode yang holistik gitu ya, karena memang metodenya itu mencangkup berbagai macam materi, skill, dan pengetahuan yang relate dengan kehidupan ya. Tidak hanya mempersiapkan anak untuk siap sekolah ya atau siap secara akademik, tapi juga ada kemandirian ya yang dididik dari sejak dini, terus juga ada yang namanya pemahaman tentang bagaimana menjaga bumi, bagaimana berinteraksi dengan orang-orang, bagaimana meregulasi emosi dan lainnya. Nah, ada yang pernah dengar tiga elemen pembelajaran dalam pendidikan Montessori? Nah, kita bahas bareng ya. Jadi, di sini ada tiga elemen pembelajaran yang sangat eh, krusial sekali ya, harus disiapkan dalam metode Montessori. Jadi, ada tiga hal, yaitu ketiganya itu saling terkait satu sama lain. Ada anak, ya, orang tua, dan lingkungan. Masing-masing memiliki peran yang saling melengkapi dan saling mendukung. Kita bisa mendidik dan mengasuh anak dengan optimal jika kita bisa memaksimalkan tiga elemen pembelajaran ini. Jadi, anak di sini di Montessori tidak dipandang sebagai sebuah kertas kosong yang harus diisi, ya, yang harus didikte, yang harus dididik dengan sangat penuh, ya, penuh nasihat dan lain-lain oleh orang tuanya, tapi anak adalah pembelajar mandiri karena di Montessori itu dikenal yang namanya guru dalam diri anak, ya. Anak itu sudah memiliki fitrah kalau dalam Islam ya, kita sebagai orang Muslim itu imani bahwa setiap anak itu memiliki fitrah. Nah, kalau di Montessori itu dikatakan bahwa alam ya sudah memberikan anak kemampuan untuk mendidik dirinya sendiri, untuk membangun dirinya sendiri. Nah, nanti orang tua dan lingkungan itu fungsinya sebagai pendukung saja, bukan yang mendikte atau yang menyuruh-nyuruh anak harus seperti ini dan seperti itu. Jadi, setiap anak punya fitrah yang masing-masing itu sudah tertanam dalam dirinya. Nantinya kalau usia 0 sampai 6 tahun itu kita akan mengenal yang namanya sensitive period dan absorbent mind. Nah, terus apa fungsi orang tua yang ada di area Montessori ini? Nah, kalau di Montessori, orang tua itu fungsinya sebagai pembimbing ya, sebagai guide ya, pembimbing, mentor,
terus yang memodelkan sesuatu dan pemandu. Jadi em, orang tua itu tidak yang 100% membentuk anak, tapi hanya mengobservasi anak, apa yang anak butuhkan. Nah, itu yang nanti kita penuhi. Lewat kita mengobservasi anak, kita jadi tahu apa namanya ketertarikan anak di suatu waktu gitu ya, dan apa sih yang sedang sangat anak em, miliki untuk dipelajari gitu. Terus untuk yang lingkungan di Montessori itu mungkin sering ya teman-teman dengar istilah private environment. Nah, di sini tuh memang Montessori menekankan sekali bahwa untuk bisa mendidik anak yang optimal, kita perlu menyiapkan lingkungan yang sesuai dengan tahapan tumbuh kembang anak. Sehingga lingkungan itu juga menjadi area yang ikut mendidik anak secara tidak langsung. Gitu. Jadi ketiganya, baik itu anak, orang tua, dan lingkungan, harus saling bersinergi untuk bahu-membahu mendidik anak, ya, untuk bahu-membahu membangun anak untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Nah, ketika kita bicara tentang stimulasi ya, memangnya kapan sih kita bisa mulai menstimulasi anak ya? Sebenarnya kita bisa loh menstimulasi anak sejak dari dalam kandungan ya. Jadi sejak hamil. Pas banget nih kita sedang bekerja sama dengan komunitas Birth and Bloom gitu ya. Dan benar banget dari sejak lahir ya memang anak sudah harus distimulasi ya apalagi sejak lahir ya sejak dalam kandungan saja kita bisa mulai menstimulasi anak karena perkembangan otak anak itu tidak dimulai sejak anak lahir tapi sejak anak masih di dalam rahim kita masih di dalam kandungan. Nah, untuk memahami bagaimana sih kita bisa menstimulasi anak, kita perlu memahami yang namanya human tendencies atau kecenderungan yang dimiliki oleh manusia gitu ya, atau mungkin lebih mudahnya kita sebut itu fitrah gitu ya. Dan kalau yang human tendencies itu bisa dimiliki oleh semua usia dari sejak lahir sampai sekarang gitu ya, sampai kita sudah sedewasa ini pun sebenarnya punya human tendencies. Nah, adapun yang kedua yaitu absorbent mind dan sensitive period itu hanya dimiliki oleh anak usia 0 sampai 6 tahun menurut Montessori ya. Atau kalau misalkan di ilmu perkembangan anak secara umum kita mungkin sering dengar ya yang namanya golden age gitu ya atau usia emas pertumbuhan anak dan memang itu betul ya berbagai macam penelitian membuktikan bahwa anak itu otaknya berkembang sangat pesat sekali sampai 90% di usia 5 tahun. Atau dari sejak di dalam kandungan sampai usia 5 tahun itu anak benar-benar mengalami sebuah uh, pelajaran gitu ya, mempelajari berbagai macam hal dengan begitu intens ya. Otaknya itu sangat bekerja keras untuk bisa beradaptasi dengan kehidupan ya, dengan lingkungan sehari-hari, dengan rutinitas, juga bagaimana caranya hidup sebagai manusia berinteraksi satu dengan yang lain. Nah, kita bahas satu persatu tentang term yang ini. Nah, human tendencies. Human tendencies di Dr. Maria Montessori itu banyak ya. Um, di sini kita tapi bahas 12 dulu ya, secara singkat. Untuk human tendencies atau fitrah dalam diri anak, itu setiap anak, setiap manusia memiliki hal-hal ini. Ada yang namanya eksplorasi. Ya. Anak sejak dari dalam kandungan itu sudah suka bereksplorasi. Ada yang masih ingat waktu hamil, anaknya suka nendang-nendang di perut. Nah, itu namanya anak sedang menstimulasi diri sendiri, mengeksplorasi ya. Ini tuh aku lagi ada di mana, aku bisa ngapain aja di sini gitu ya. Itu berarti anak bereksplorasi. Lalu ada yang namanya keteraturan. Nah, anak itu sebenarnya fitrahnya itu suka dengan keteraturan. Makanya kalau di Montessori itu bahkan keteraturan masuk ke dalam bahasan sensitive period yang ada di usia 0 sampai 6 tahun.
maaf ini tadi kepencet. Oke, lanjut ya. Terus ada yang namanya rasa ingin tahu ya. Ini bagi yang punya anak usia 2 tahun ke atas biasanya tuh akan menemui anak yang suka banget tanya apa aja gitu ya. Lihat apa, pengen ditanya itu apa, kenapa begitu, bagaimana, dan lain-lain. Karena memang fitrah kita, ya memang fitrahnya manusia itu suka mencari tahu apa yang kita merasa tertarik terhadapnya ya. Begitu juga anak. Makanya anak itu suka nih menghabiskan energinya, waktunya untuk memuaskan rasa keingintahuannya. Terus anak itu suka bekerja. Nah, ini nih yang sering kali kita salah pahami. Biasanya kita itu kalau sama anak kecil enggan gitu ya, memberikan tugas-tugas yang berat. Padahal kalau kita baca buku-buku Maria Montessori itu dijelaskan bahwa anak itu suka sekali bekerja. Anak ketika sudah bisa jalan, dia akan suka bawa benda-benda berat. Mungkin ada yang anaknya usia 1 tahun ke atas dan sudah bisa jalan, bisa berbagi pengalaman ya Pak. Pasti anaknya itu suka eksplorasi, suka bawa benda-benda berat, suka jalan jauh ya. Biasanya kita kasihan ya kalau misalkan pergi kemana-mana, lagi jalan-jalan ke taman atau apa, kita bawa stroller karena kita merasa kayaknya kasihan nih kalau jalan jauh, kalau misalkan manas-manasan ya. Padahal anak itu suka banget kalau dia bisa um, mengasah ya kelenturan ototnya, kekuatan otot-otot tangan dan kaki gitu ya. Dia suka bekerja. Kalau Montessori bilang itu ya, kalau orang dewasa sukanya lihat hasil, kalau anak itu sukanya lihat proses ya. Dia tidak peduli hasilnya seperti apa, tapi dia itu suka dengan prosesnya. Makanya anak itu suka bekerja ya, suka dengan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Nah, itu adalah sifat fitrah alami yang dimiliki anak. Terus konsentrasi. Nah, anak itu juga sebenarnya memiliki kecenderungan untuk bisa berkonsentrasi ya. Ketika anak melihat sesuatu yang menarik ya, bahkan seekor semut kecil gitu ya, kalau misal dia lagi jalan-jalan di taman, terus dia lihat tuh ada semut yang beriringan gitu, dia bisa aja ikut mengikuti semutnya kemana, terus dia lihat dengan seksama bagaimana semutnya berjalan, bagaimana semut itu saling berpengalaman, kalau misal bertemu satu dengan yang lain, terus bagaimana semut bisa mengangkat makanan atau remahan-remahan yang lebih besar dari dirinya. Nah, itu tuh anak suka banget mengamati, suka memusatkan perhatian pada sesuatu yang menarik. Nah, terus ada juga kemandirian. Ini biasanya nanti usia 3 tahun ke atas itu kata-kata favoritnya adalah aku mau sendiri mah gitu ya. Aku mau sendiri bunda. Aku mau makan sendiri. Aku mau pakai baju sendiri gitu. Karena memang secara fitrah anak itu suka ketika dia bisa punya kendali atas dirinya. Ketika dia bisa menguasai dirinya sendiri. Oh, aku bisa loh melakukan sesuatu yang dilakukan oleh bunda atau ayah gitu ya. Ayah pakai baju sendiri. Oh, aku juga bisa pakai baju sendiri. Terus ayah, bunda itu makan sendiri. Aku juga bisa loh. Nah, itu ketika anak mendapatkan kesempatan untuk belajar mandiri, dia akan sangat senang. Terus anak itu sebenarnya kreatif ya, kreatif, suka menemukan sesuatu yang belum pernah dia temukan. Kayak misalkan ya, di rumah itu tidak ada shower, tapi dia pernah nih pergi ke hotel misalkan. Terus kalau di hotel itu ada shower, kalau di rumah nggak ada. Terus dia iseng-iseng nih bereksplorasi dengan plastik, terus dia tusuk-tusuk pakai jarum atau pakai cotton bud gitu ya, ditusuk-tusuk. Habis itu dia coba eksperimen ya, ditaruh tuh plastik di bawah keran. Oh, ternyata bisa memberikan efek seperti shower. Akhirnya dia suka mandi dengan plastik yang dibolong-bolongin itu karena merasa itu seperti shower. Nah, itu sebuah kreativitas ya. Anak tuh cenderung suka membayangkan sesuatu. Ini kalau di kayak giniin jadi apa ya gitu ya. Kayak misal kardus kalau digunting-gunting kayak gini jadi apa ya.
mainan Play-Doh, misalkan warna merah dan warna hijau. Ini kalau digabungin warna merah sama warna hijau, dicampur kira-kira jadi warna apa ya? Nah, itu anak suka sekali dengan em, bereksperimen ya, suka menemukan sesuatu karena mereka itu memang fitrahnya kreatif. Terus mereka juga suka berpikir matematis. Nah, ini tuh sudah dari kecil ya, sudah dari lahir anak itu memiliki kecenderungan untuk berpikir matematis. Jadi matematis itu nggak cuma sekedar berhitung ya, berhitung itu hanya salah satu bagian dari matematika. Tapi yang sebenarnya matematika ya atau matematis itu berhubungan dengan bagaimana kita memproses sesuatu, merencanakan, mengorganisasi sebuah rencana gitu ya. Terus kita bisa memperkirakan ketika anak sedang mainan gitu ya, itu anak sebenarnya sedang berpikir matematis. Kayak misalkan dia main masak-masakan gitu ya, gimana bisa si mainan itu dia lakukan ya sambil bermain peran, terus nanti suap-suapan misalkan ya sama si boneka dan lain-lain. Nanti di situ ada unsur merencanakan sesuatu gitu kan, berarti dia sedang berencana bahwa ini masak-masakan gitu ya. Terus nanti setelah itu ada cuci piring cuci piringan. Nah, itu sebuah rencana ya. Anak suka berpikir matematis. Terus ada juga yang namanya repetisi atau pengulangan. Mungkin ada nih anaknya yang di rumah itu suka banget mengulang suatu hal atau sesuatu kegiatan. Atau misalkan lagi baca buku nih, sukanya sama satu buku itu terus selama 1 minggu mintanya cuma dibacain buku yang satu itu. Nah, karena memang fitrah anak itu belajar melalui repetisi ya, karena anak suka mengulang sesuatu yang menarik dan mereka belajar dari repetisi itu. Makanya kalau misal ya, kayaknya bosen banget bacain buku yang sama setiap hari berulang-ulang, terus menyiapkan material yang sama setiap hari berulang-ulang, atau lagi-lagi mintanya belajar tuang menuang misalnya ya, ya nggak apa-apa karena anak memang belajar melalui repetisi. Lalu ada kontrol diri. Nah, sebenarnya nih anak-anak itu memiliki kecenderungan untuk bisa mengontrol dirinya. Makanya dia itu sebenarnya merasa sedih gitu ya kalau dia tantrum misalnya ya. Ini terbukti saat anak-anak saya misalkan dia kelepasan nggak bisa mengontrol diri, dia itu akan merasa bersalah. Karena kecenderungan anak dia pengen bisa mengontrol dirinya. Kapan dia bisa bahagia, kapan dia bisa meregulasi emosi. Makanya di sini secara kecenderungannya sudah ada, nanti tinggal kita sebagai orang tua yang mengarahkan ya atau membimbing. Terus anak itu juga suka berteman ya. Nanti ketika usianya itu sudah usia bisa berteman dengan orang lain, nah itu biasanya mereka akan suka sekali untuk melihat, oh ternyata ada sudut pandang lain yang dimiliki oleh teman saya. Oh ternyata ada kesamaan aktivitas atau ketertarikan antara saya dan orang lain. Seperti itu. Terus ada juga kesempurnaan. Nah, ini biasanya untuk anak yang lebih besar gitu ya, ketika sudah mencoba berbagai macam eksperimen, bereksplorasi. Nah, dia biasanya akan memiliki keinginan agar bisa menuntaskan itu dengan baik. Nah, human tendencies ini perlu kita ketahui agar kita itu bisa menavigasi anak, agar kita bisa memfasilitasi anak, terus agar kita itu bisa memandang anak dengan pandangan yang positif. Jadi setiap anak bereksplorasi selama itu aman dan tidak dekat-dekat dengan bahaya, maka kita berikan kesempatan itu untuk bereksplorasi karena mereka memang membutuhkan banyak eksplorasi untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembangnya. Nah, berikutnya ada di absorbent mind. Jadi kalau anak usia 0 sampai 6 tahun, itu Montessori menekankan sekali ada yang namanya absorbent mind atau pikiran yang seperti penyerap ya, seperti spons. Jadi di sini anak itu belajar dengan sangat mudah. Anak belajar dengan tanpa terasa tiba-tiba dia udah bisa gitu ya. Nggak yang pakai mikir banget tiba-tiba udah berhasil. Nah, itu karena dia punya yang namanya absorbent mind.
atau yaitu usia 0 sampai 6 tahun otaknya sedang berkembang sangat pesat ya sehingga dia bisa menyerap apapun yang ada di lingkungannya dengan mudah. Nah, kita bisa lihat absorbent mind itu juga dibagi dua. Yang pertama, ketika anak usia 0 sampai 3 tahun itu mereka mengalami yang namanya unconscious mind ya atau di sini mereka itu menyerap semuanya tanpa sadar. Contoh ya belajar untuk tengkurap, belajar untuk duduk, mereka itu nggak sengaja, mereka nggak merasa sadar dia sedang belajar merangkak gitu ya. Itu terjadi di alam bawah sadarnya bahwa saya harus belajar untuk bergerak gitu ya, untuk bisa menguasai setiap tahapan tumbuh kembang secara berurutan gitu. Jadi semua yang diserap oleh anak usia 0 sampai 3 tahun itu diserap seluruhnya ya, diserap seluruhnya. Makanya penting untuk kita ya orang dewasa, orang tua, guru ya, juga lingkungan untuk bisa mensupport unconscious mind-nya anak ya karena semuanya akan diserap dengan tanpa terkecuali maka kita atur diri kita sendiri bagaimana cara kita meregulasi emosi, bagaimana kita berbicara dengan orang lain ya, bagaimana cara kita merespon terhadap anak ketika anak menangis, ketika anak lapar, ketika berkomunikasi sehari-hari dengan anak gitu ya bagaimana lingkungannya, apakah lingkungannya cukup aman, cukup nyaman gitu ya, teratur. Nah, itu sangat diserap anak di 3 tahun pertama. Nanti ketika 3 sampai 6 tahun, mereka sudah memiliki conscious mind. Nah, di sini maksudnya anak masih memiliki absorbent mind, yaitu menyerap semuanya dengan mudah, ya, semua diserap, tapi sudah dalam keadaan sadar. Jadi biasanya ini akan mereka sudah bisa pilih-pilih nih, mana yang akan dia pelajari, mana yang menarik perhatiannya. Nah, itu yang akan diserap sepenuhnya oleh anak. Jadi kayak sudah ada saringannya gitu ya. Mereka sudah akan memiliki kesadaran penuh apa yang sedang dia ingin pelajari. Nah, disitulah nanti absorbent mind-nya yang membantu dia untuk mempelajari hal tersebut. Nah, tadi kan kita sudah lihat ya ada yang namanya juga sensitive period. Nah, sama seperti absorbent mind, Montessori bilang bahwa sensitive period itu hanya terjadi di anak usia 0 sampai 6 tahun. Setelah itu sudah tidak ada absorbent mind dan sensitive period, adanya tinggal human tendencies yang tadi uh, kita bahas sebelumnya. Nah, makanya apa sih sensitive areas itu? Kenapa kita perlu mengetahui dan bisa memahami agar bisa menstimulasi anak ya? Karena sangat penting sekali ya sensitive areas merupakan waktu ketika anak itu punya kecenderungan untuk mempelajari suatu hal dengan sangat intens dan dengan sangat mudah karena sudah ada bantuan dalam diri anak berupa sensitive period ini. Nah, dari Montessori sendiri dijelasin ada waktu-waktu sensitif untuk beberapa hal yang terjadi di tumbuh kembang anak. Ya, kita bisa lihat di sini setiap waktunya itu ada sensitive periods yang berlangsung ya. Contoh dari usia sejak kelahiran sampai usia 4 tahun itu anak sensitive periodnya berupa movement atau pergerakan. Maka tidak heran usia 0 sampai 4 tahun itu anak akan sangat suka bergerak, suka memanjat gitu ya. Kalau untuk yang 0 sampai 3 tahun itu perkembangannya pesat sekali dari yang lahir tidak bisa apa-apa ya hanya bisa terlentang sampai usia 1 tahun bisa berjalan ya nanti usia 2 tahun bisa mulai jalan tinggi terus mulai melompat terus nanti bisa naik turun tangga gitu ya bisa berlari nanti 3 tahun sudah mulai jukir balik gitu ya sudah mulai suka manjat-manjat naik turun lompat-lompat yang lebih tinggi terus kayaknya nggak bisa berhenti bergerak deh ya. Seharian itu tugasnya orang tua mengamati, mengawasi anak bergerak. Nah, tapi memang itu mereka butuhkan karena usia 0 sampai 6 tahun adalah usia pondasi.
anak untuk mematangkan sensori dan motoriknya. Makanya em, kita sebaiknya tidak terlalu banyak melarang anak bergerak ya, karena memang dia butuh mematangkan otot-otot tangannya, otot-otot kakinya, perlu bisa memahami tubuhnya, gimana caranya jalannya itu nggak nabrak, gimana jalan itu nggak jatuh-jatuh, gimana bisa sadar dengan apa yang dia lakukan. Nah, itu semua bisa dilalui dan bisa dipelajari anak yang memang lewat praktek langsung, yaitu bergerak. Lalu usia 0 sampai 6 tahun itu ada sensitive period di area bahasa. Nah, makanya ini penting sekali ya, terutama 0 sampai 2,5 tahun itu adalah masa emas puncak anak belajar bahasa ya. Nanti kita bahas di slide selanjutnya yang lebih detail. Terus ada sensorial exploration, itu juga dari lahir, bahkan dari sejak dalam kandungan sampai usia 6 tahun ya. Mungkin ada nih anak-anak yang sukanya sentuh-sentuh ya, ada tembok, disentuh ya, jalan sambil sentuh tembok, ada tanaman suka disentuh, terus apapun pengen sentuh teksturnya, terus suka lihat yang bagus gitu ya. Terus penciumannya, indranya suka eksplor rasa-rasa makanan, terus suka nyanyi biasanya ya, stimulasi indera pendengarannya. Pokoknya semua sensorinya itu akan aktif banget ya usia 0 sampai 6 tahun. Lalu ada yang namanya sensitivity terhadap keteraturan ya atau order. Nah, sebenarnya nih anak dari usia bayi gitu ya, itu memiliki sensitivitas terhadap order atau keteraturan. Ini tidak hanya berupa lingkungan fisik ya, tapi juga keteraturan tentang siapa sih yang sering dia temui gitu ya. Makanya mungkin ada nih yang punya bayi, terus kalau ketemu orang asing itu nangis kejer. Nah, itu karena dia merasa menemukan sesuatu yang di luar keteraturannya. Ya, atau ada yang eh, anaknya itu kalau dibawa kemana-mana rewel. Tapi kalau di rumah nurut. Nah, itu juga berkaitan dengan keteraturan. Dia suka anak-anak ya usia 0 sampai 6 tahun itu suka yang namanya rutinitas ya. Suka lihat orang-orang yang dia kenal karena itu memberikan rasa aman. Keteraturan memberikan rasa aman. Sehingga saat anak merasa tidak sedang dalam keteraturan, dia akan cranky gitu ya, rewel dan lain-lain. Terus ada yang namanya keteraturan terhadap small object atau benda-benda kecil ya. Ini nanti pengaruhnya dengan konsentrasi, terus nanti ketelitian ya. Itu penting. Terus ada yang namanya social interaction ya. Mulai usia 2 tahun ke atas biasanya suka nih main dengan anak-anak yang seumuran gitu ya. Pokoknya seru-seruan main selain dengan ayah ibu. Tapi bertahap ya. Kalau kita bahas di ilmu perkembangan anak, latihan sosialisasi anak usia balita itu sangat bertahap sekali. Mulai dari pertama main bareng, tapi mainnya sendiri-sendiri. Satunya main boneka, satunya main mobil-mobilan. Terus nanti bertahap, bisa sambil ngobrol, bertahap, sampai nanti akhirnya bisa bersosialisasi selayaknya orang dewasa. Nah, ini adalah perkembangan bahasa anak dari usia 0 sampai 2,5 tahun. Ini adalah bagian yang ditulis oleh Maria Montessori sendiri dari hasil pengamatan ilmiah ya. Jadi Montessori itu mengamati ya, mengobservasi ternyata anak usia mulai 0 sampai 3 bulan itu sebenarnya sudah mulai bisa merespon suara-suara yang familiar, kayak misal suara ayahnya, suara ibunya. Dia akan menengok ke arah suara saat mendengar suara ayah atau ibunya. Nah, ini kalau di Montessori dikatakan bahwa eh, Masya Allahnya ya, anak itu hanya akan merespon suara dari manusia, sesama manusia. Nah, ini yang bisa jadi catatan kita ya. Kita mungkin sekarang hidup di zaman yang sangat digital gitu ya. Kadang-kadang ada uh, apa namanya pakai gadget dan lain-lain gitu ya. Sebenarnya itu kurang disarankan ya, karena secara alamiah, secara fitrah
Manusia itu hanya merespon suara manusia. Itulah kenapa bayi manusia hanya mengucapkan bahasa manusia. Padahal ya bayi itu cuma nggak cuma dengar suara manusia aja kan. Di kehidupan sehari-hari bayi itu juga bisa aja dengar suara burung, suara motor lewat, suara angin gitu ya, atau suara air mengalir, atau apapun suara yang ada di dalam rumahnya. Tapi kenapa manusia itu hanya mengucapkan bahasa manusia? Karena ternyata di telinga manusia itu juga didesain khusus ya untuk hanya menyaring bahasa manusia. Ya, Masya Allah banget. Ternyata memang interaksi antara manusia dengan bayi itu sangat penting. Tidak bisa digantikan dengan device atau gadget apapun ya. Terus nanti saat usia 4 bulan, anak itu akan suka sekali melihat pergerakan bibir ya, pergerakan bibir ayah ibunya dan orang-orang di sekitarnya ketika ayah ibunya ngomong, ketika ayah ibunya ngajak dia ngobrol ya. Makanya ini juga hal yang tidak bisa digantikan oleh gadget. Katakanlah ada tuh program YouTube gitu ya yang bisa untuk anak bayi, tetap tidak bisa ya karena YouTube itu nggak punya pergerakan mulut seperti ini ya, seperti kita manusia. Makanya anak itu nanti mempelajari gerakan mulut ayah ibunya untuk bekal nantinya dia bisa bicara. Nah, ternyata dia mungkin mikirnya gini ya, oh itu kok gerak-gerak terus ada suaranya ya gitu. Terus di usia 6 bulan itu biasanya sudah muncul suku kata ya kayak mama-mama gitu ya. Terus mungkin sudah mulai mengoceh. Terus nanti di usia 10 tahun dia mendapatkan sebuah kesadaran bahwa ternyata setiap yang dikatakan oleh ayah bundanya itu memiliki makna. Nah, terus nanti akhirnya dia termotivasi nih untuk belajar bicara. Di usia 1 tahun harusnya sudah bisa mengucapkan satu kata bermakna ya, sudah bisa mengucapkan ayah dan dia tahu ayah itu maksudnya ya seorang ayah gitu ya. Jadi tidak hanya bicara tapi dia tahu maksudnya. Itu untuk usia 1 tahun. Di usia 1 tahun 3 bulan itu sudah bisa mengucapkan kata-kata, misalnya kata sederhana gitu ya, dengan bahasa bayi. Ya, mungkin belum sempurna, tapi orang tua biasanya bisa nih mengetahuinya. Terus usia 1 tahun 6 bulan itu biasanya suka mengucapkan kata-kata yang mengandung kata benda. Jadi yang dipelajari itu ternyata kata benda dulu ya, kayak benda-benda yang ada di rumah ya, kursi, terus kasur, bantal, piring dan lain-lain gitu. Terus nanti ada uh, anak itu bisa mempelajari beberapa kata, bisa mengucapkan beberapa kata. Terus nanti baru di usia 2 tahun akan terjadi ledakan bahasa. Tapi semua tahapan ini hanya bisa dilalui anak ketika um, dia memiliki bekal. Nah, bekalnya apa? Kita sebagai orang tua harus banyak-banyak memberikan input kosakata kepada anak, ya. Bisa melalui ngobrol yang intens, ya. Jadi mau ganti popok kita ajak ngobrol. Adek, ini adek habis pipis ya. Bunda izin ya ganti popoknya. Ini popoknya sudah basah, pasti tidak nyaman ya rasanya. Jadi kita ganti ya. Nah, jadi ketika kita uh, sedang berinteraksi dengan anak ya, sedang melakukan kegiatan dengan anak itu sebisa mungkin kita sangat cerewet ya, kita sangat cerewet apa aja lah, meskipun dia itu belum bisa merespon, tapi kita banyak-banyak memberikan kosakata ya, kita banyak-banyak ngobrol sama dia, interaktif ya, apapun ya, ajarin doa-doa sehari-hari misalnya, terus minta izin setiap kali melakukan aktivitas dengan anak. Sehingga nanti usia 2 tahun itu bisa mengalami ledakan kata ya, bisa punya banyak kosakata yang jadi bekal dia belajar berbahasa. Nah, ini juga sangat direkomendasikan berbagai pakar parenting ya, mau Montessori ya, mau gentle parenting, mau positif disiplin, mau metode apapun pasti menyarankan membacakan buku sedini mungkin karena kalau ngobrol
kita paling pakainya bahasa percakapan sehari-hari ya. Sementara kalau kalau kita bacakan buku ke anak, kosakatanya akan berkali-kali lipat lebih banyak. Dan anak juga akan mendapatkan referensi kosakata yang tidak biasa ada di percakapan sehari-hari gitu. Nah, ini tuh produknya Mandira nih. Kalau misalkan teman-teman ada yang tertarik, bisa menghubungi Book Advisor Mandira ID. Nah, ini coba kita lihat dulu ya apa yang anak bayi lakukan di dalam perut ibunya. Ternyata sudah seaktif ini. Nah, dari lihat video singkat tadi nih, boleh dituliskan di kolom chat kira-kira apa sih yang ada di pikiran ayah bunda setelah melihat bahwa ternyata seorang janin di dalam perut pun sudah melakukan banyak kegiatan ya untuk menstimulasi dirinya sendiri. Suara saya hilang. Jelas kok. Oh, jelas. Oke, oke. Mungkin em, sinyal bunda ya, mungkin. Kalau yang tadi memang video ya, kita putar video. Nah, em, ini Masya Allah dari Kak Iola ya bilang hebat janinnya. Ya, itu adalah bukti bahwa di dalam perut itu perkembangan otak sudah dimulai ya. Jadi kita juga bisa nih menstimulasi anak sejak di dalam kandungan. Baik itu motorik gitu ya ataupun sensori anak memang sudah mulai berkembang. Pendengarannya, penglihatannya. Jadi anak itu sudah sensitif dengan cahaya siang malam gitu ya. Terus dia suka tuh mainan tangannya, terus suka eksplorasi kira-kira di dalam perut ibunya itu bisa ngapain aja. Tadi bisa lihat ya, ada yang menendang-nendang, ada yang apa namanya melompat-lompat gitu ya. Masya Allah sekali. Kalau yang sudah pernah punya anak itu pasti pernah nih ngerasain perutnya itu ditendang-tendang ya Masya Allah sekali biasanya kalau pas itu terjadi itu rasanya terharu banget gitu ya ternyata ada makhluk hidup yang tumbuh ya, dan berkembang di perut kita. Nah, ini beberapa milestone dan stimulasi yang bisa kita berikan ke anak sejak bayi ya. Nah, ini kalau di Montessori sendiri sudah sangat dianjurkan untuk menstimulasi anak sejak lahir ya. Jadi tidak harus menunggu 3 tahun gitu ya. Biasanya kan masuk sekolah Montessori itu sekitar usia 2,5 atau 3 tahun ke atas untuk diberikan berbagai macam pembelajaran Montessori di area sekolah. Tapi sebenarnya di rumah pun kita bisa nih menstimulasi bayi sejak masih sangat bayi banget gitu ya. Nah, usia 0 sampai 3 bulan itu biasanya memang banyak tidur ya. Tapi saat dia bangun itu kita bisa menstimulasi anak. Yang pertama-tama itu bisa dengan tummy time ya, mengangkat kepala. Jadi um, kalau rekomendasi nih dari pakar tumbuh kembang, sebaiknya anak diajarkan untuk tummy time itu sejak bayi, sejak masih baru lahir gitu ya. Jadi ditelungkupkan agar anak itu belajar mengangkat kepala. Nah, itu akan menstimulasi anak gitu ya, otot-otot anak di kepalanya itu biar bisa kepalanya terangkat saat tengkurap gitu. Nah, gerakan bayi di usia 0 sampai 3 tahun itu memang lebih ke uh, dorongan refleks yang ada di
badan bayi itu. Nah, nanti usia 1 bulanan itu biasanya masih agak anteng gitu ya, menangisnya kalau butuh menyusu. Nah, nanti kalau usia 2 bulan lebih itu mungkin sudah mulai nangisnya itu macam-macam kayak misal popoknya basah gitu ya, bosen di dalam rumah, pengen pergi, menghirup udara segar dan lain-lain. Nah, terus nanti usia 3 bulan itu mulai pesat nih perkembangan motoriknya, kayak misal mulai latihan miring-miring gitu ya, berguling-guling, latihan dulu bagaimana bisa menggerakkan tubuh, suka liatin tangannya sendiri ya, terus suka liatin kakinya ya, Masya Allah sekali kalau ingat masa-masa anak waktu masih bayi ya. Nah, cuman usia 0 sampai 3 bulan itu penglihatannya belum sejelas kita ya orang dewasa. Jadi biasanya belum begitu terang ya. Kita bisa menstimulasinya dengan menyediakan buku-buku atau em, material apapun ya, bisa kita DIY sendiri juga bisa, yang gambar-gambarnya itu masih menggunakan warna yang high contrast atau hitam putih. Terus bisa meletakkan Montessori mobile di atas tempat tidur anak. Nah, apa sih ya, kayak kalau bisa lihat di layar itu kayak yang biasa ada di box bayi gitu, tapi kalau di Montessori itu disarankannya tidak setinggi mungkin ya, tapi di tempat yang agak rendah, yang mungkin sedikit di atas anak ketika anak tidur ya, biar anak itu merasa itu bisa digapai dan itu akan menstimulasi anak untuk menggerakkan tangannya gitu. Terus mulai dari bayi nih kita perlu membangun interaksi 2 arah dengan anak ya, karena anak itu akan sangat senang sekali ketika berinteraksi dengan ayah bundanya. Nah, usia 3 sampai 6 bulan bayi sudah mulai suka bermain ya. Ketika sudah bisa tengkurap nih, nanti sering kasih mainan apapun gitu ya, dikasih di depannya biar anak itu mengeksplorasi mainannya. Nah, itu tuh sangat menstimulasi anak. Kalau di Montessori itu ada tuh yang namanya ribbon gitu ya. Ini kita bisa pakai kayak ini kayaknya bisa nih kita bikin sendiri gitu ya. Kayak gantungan tapi yang bisa dicapai sama anak, jangan yang terlalu tinggi banget gitu ya. Jadi anak bisa narik gitu ya. Itu juga menstimulasi tangan anak. Terus kita juga perlu memberikan ruang yang cukup untuk anak bereksplorasi karena biasanya 3 sampai 6 bulan tuh kalau sudah bisa berguling ya, bisa tengkurap, itu nanti gerakannya tambah banyak nih, suka berpindah-pindah ya, yang biasanya anteng di tempat tidur itu biasanya jadi lebih bergerak gitu ya, lebih bergerak ke semua area. Nah, kalau di Montessori disarankan usia bayi dari sejak lahir itu tidurnya di kasur yang landai, yang ada di lantai ya, bukan di box bayi. Karena box bayi itu kan biasanya kecil gitu ya, terus terbatas, jadi tidak mendukung keleluasaan eksplorasi anak. Sementara kalau misalkan kasurnya itu landai gitu ya, anak kalaupun mau bergerak bebas itu ya aman gitu, nggak takut jatuh, terus anak juga eksplorasinya bisa terpenuhi. Untuk 6 sampai 9 bulan ini biasanya mulai MPASI nih. Nah, biasanya sudah mulai lebih banyak aktivitas si anak gitu ya, yang dia pelajari juga sudah tambah banyak ya, belajar makan, terus nanti belajar duduk, merangkak, berdiri ya. Nah, itu makanya kita juga makin perlu banyak stok sabarnya ya, karena anak sudah mulai banyak bergerak. Nah, terus kalau masalah MPASI itu juga cukup menguras tenaga dan emosi ya biasanya. Tapi kita follow the child ya. Kalau misalkan kita menerapkan responsive feeding ya, anak sama Montessori juga sama, anak itu bisa dilatih makan sendiri sejak dari awal MPASI ya. Saya sendiri alhamdulillah dulu menerapkan ini. Jadi anak itu saya kasih kebebasan untuk bisa bereksplorasi dengan sendok gitu ya, biar dia itu belajar menyendok sendiri. Jadi usia 9 bulan itu sudah mulai pegang sendok sendiri gitu ya. Dan ternyata bagi anak pegang sendok itu susah loh ya, tidak langsung bisa. Makanya anak perlu dikenalkan untuk
mandiri makan sendiri itu sejak awal MPASI karena ada prosesnya gitu ya, ada prosesnya. Pegang sendok itu susah, nanti pegang sendok masukin sendok berisi makanan ke mulut itu juga berproses. Nah, makanya bisa mulai dari sejak awal eh, makan. Nah, terus ada nih yang namanya objek permanence. Nah, objek permanence box itu mirip sama permainan cilukba gitu ya. Itu tuh sangat direkomendasikan sama Montessori. Um, Kita bisa bikin sendiri pakai apa ya, misalnya toples gitu ya, toples, terus kita masukkan benda di dalamnya, terus kita tutup. Nah, nanti kan kelihatannya hilang tuh. Nanti habis itu kita buka lagi tutup toplesnya, nanti anak lihat, oh ternyata nggak hilang. Nah, biar anak itu tahu ternyata suatu benda yang hilang itu kadangkala tidak benar-benar hilang. Nah, ini tuh nanti akan menjadi pondasi secure attachment ya, atau kalau misalkan ya ayah ibunya itu bekerja, anak itu akan tahu kalau ayah pergi bekerja itu bukan berarti ayah pergi selamanya, tapi nanti pulang lagi gitu. Jadi sudah ada stimulasinya sejak dini. Terus di usia 9 sampai 12 bulan itu sudah lebih aktif lagi ya karena biasanya sudah mulai belajar berjalan di usia ini. Nah, kita perlu mulai memberikan ruangan yang lebih lebar lagi. Kalau biasanya ruangan untuk anak bayi itu mungkin satu kamar gitu ya. Usia 9 sampai 12 bulan itu mungkin area eksplorasinya sudah satu rumah ya. Nah, satu rumah itu gimana caranya kita bikin aman untuk anak. Kita singkirkan nih barang-barang yang sekiranya berbahaya, jangan sampai ada di jangkauan anak. Terus kalau misal ada colokan-colokan listrik yang ada di bawah itu bisa ditutup dulu gitu ya. Jadi kalau Montessori itu anak boleh bebas bergerak, tapi lingkungannya juga harus disiapkan ya. Kita sebagai orang dewasa itu yang menyiapkan lingkungan agar aman untuk dieksplorasi anak. Nah, karena sepertinya waktunya itu sudah tinggal sedikit ya, kita percepat. Nah, beberapa ini adalah cara membangun bonding dengan bayi. Ini yang pertama kali adalah observasi. Ini sangat penting sekali kalau di Montessori. Semua aktivitas harus didasari dengan observasi terlebih dahulu. Setiap kita mau menyiapkan permainan-permainan untuk anak, belajar anak gitu ya, atau bahkan kalau masih bayi gitu ya, itu harus kita mulai dari observasi dulu ya. Makanya kalau di Montessori itu bahkan ada tuh kelas khusus ya tentang bagaimana mengobservasi anak. Jadi kita lihat dengan seksama ya, kita catat kapan jadwal tidurnya, ciri-cirinya dia kalau udah ngantuk gimana sih? Apakah kucek-kucek mata, apakah rewel, apakah dia akan musel di tubuh ayahnya atau ibunya. Nah, itu harus kita pelajari Nah, aku pola-pola bilang perilakunya. jadi manusia tenang bilang oleh bunda. Bunda, aku mau mamam gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Eh, jadi kita memang harus tahu ya segala A sampai Z yang ada di diri anak kita perhatikan ya. Apa yang sedang dia sukai gitu ya, apa yang bikin dia takut, cemas dan lain-lain. Terus dari sejak bayi itu juga sudah bisa ya kita praktekkan komunikasi yang efektif pada anak. Kalau mungkin kita sering dengar nih, jangan memuji anak. Nah, sebenarnya bukan jangan memuji anak ya, tapi kita arahkan pujiannya itu dalam konteks menghargai usaha kerasnya ya. Kalau misalkan anak bayi itu lagi banyak belajar bergerak, kita bisa kasih apresiasi ya. Ibu lihat kamu berusaha keras untuk belajar duduk. Nah, kamu pasti senang sekarang sudah bisa duduk gitu. Jadi kita fokusnya ke aktivitasnya, bukan ke anaknya gitu. Terus cooperation dan consent. Nah, ini yang tadi saya jelasin gitu ya. Kita perlu aktif berinteraksi dengan anak. Dan setiap saat kita pegang anak atau ngapa-ngapain ke anak, kita izin sama anak. Mau mandiin anak, kita izin. Bunda izin ya mandiin kamu, ini sudah saatnya mandi gitu
baju atau mau pijat. Pokoknya segala sesuatu yang kita lakukan ke anak itu kita biasakan untuk izin sama anak. Terus ini nih, kalau misalkan kita pengen anak itu bicaranya lancar gitu ya, jelas, artikulasinya juga bagus, maka biasakan untuk tidak memakai bahasa bayi. Bahasa bayi itu kayak misalkan biasanya dipelo-peloin gitu ya, dicadel-cadelin. Nah, itu tuh tidak perlu karena anak itu belajar dengan menyerap seluruh yang kita katakan, kita lakukan ya, maka kita contohkan yang benar. Kita ngomong aja seperti layaknya kita ngomong dengan orang dewasa. Jadi anak pun akan bisa berbahasa yang baik. Nah, ini nih biasanya ibu-ibu sukanya check out mainan untuk anak-anak kan ya. Dari masih bayi pengennya sudah distimulasi. Nah, tapi kita perlu hati-hati nih. Kalau di Shopee gitu ya atau Tokopedia itu banyak mainan yang berlabel Montessori, tapi belum tentu yang berlabel Montessori itu benar-benar sesuai dengan filosofi Montessori. Makanya kita perlu paham nih kriterianya untuk memilih mainan bayi. Yang pertama, kalau pilih mainan itu yang pasif, dalam artian jangan mainan yang bisa bergerak sendiri, jangan mainan yang mengeluarkan bunyi-bunyi, jangan mainan yang pakai baterai, ya. Itu namanya nanti mainannya yang bekerja, anaknya yang diem, ya. Padahal yang harus bergerak, yang harus eksplorasi itu anak, bukan si mainan, ya. Jadi pilihlah mainan yang pasif. Kira-kira ini kalau aku beli ya, yang aktif mainannya atau anaknya nih, gitu. Jadi kita pilih mainannya itu yang pasif, biar anak yang mengeksplorasi, memanipulasi mainannya. Terus kalau Montessori itu memang pilih mainannya itu fokus pada satu stimulasi. Misalkan sorting color, ya udah sorting color atau pilih-pilih warna, berarti bentuknya harus sama semua, yang beda cuma warnanya, gitu. Kalau lagi mau menstimulasinya itu bentuk, maka warnanya sama semua, bentuknya yang berbeda-beda. Itu kalau Montessori, gitu. Terus pilih mainan yang berbahan dasar alami. Memang kalau Montessori itu lebih menyarankan untuk memberikan stimulasi dari bahan-bahan yang alami ya, seperti kayu, aluminium, kaca, besi dan lain-lain. Terkait kaca itu memang benar ya, memang Montessori itu menganjurkan kalau misal kasih makan ke anak ya pakainya sendok beneran gitu ya, sendok yang biasa kita pakai, maksudnya bahannya gitu ya, bukan bahan plastik. Terus piring atau mangkoknya juga yang beneran kaca, biar anak itu bisa tahu bahwa eh, ini bahannya itu misalkan mudah pecah, berarti harus hati-hati kayak gitu. Terus pilih mainan yang realistis, alih-alih yang berbau fantasi. Ya kalau Montessori itu eh, meyakini bahwa anak usia 0 sampai 6 tahun itu lebih tertarik dengan hal-hal yang realistis, yang dekat dengan kesehariannya. Terus memilih mainan sesuai usia dan tahap tumbuh kembang anak ya. Kayak misalnya bayi gitu ya, ya kita kasih mainannya yang sesuai usianya. Kalau misal anak bayi dikasihnya pink tower, nah itu berarti tidak sesuai usia dan tumbuh kembangnya. Maka setiap kali kita mau membeli mainan, kita perlu pikir-pikir lagi ya, ini tuh sesuai nggak sama usia tumbuh kembang anak gitu. Nah, ini ada oh, berapa ya? Kita cek sebentar. Nah, kita lihat langsung di section yang baiknya.
em, sepertinya loading gitu ya. Oh, ini. Ini contoh rekomendasi permainan gitu ya untuk anak usia 0 sampai 3 tahun. Permainan ini aja ya, nggak harus semuanya. Dan ini juga sebenarnya bisa dibikin sendiri gitu ya. Kalau yang pertama itu alas gitu ya, alas yang bisa dipakai untuk menggendong bayi. Terus ini ada seperti gantungan-gantungan. Nanti ini bisa saya kasih di grup aja ya linknya biar bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, selanjutnya itu saya mau izin untuk menjelaskan tentang Mandira ID dan Tim Sarais. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman tadi ikut pemaparan hari ini, diselenggarakan oleh Mandira ID bekerjasama dengan komunitas Bird and Bloom dan Tim Starrise. Nah, kebetulan saya sendiri adalah sales supervisor dari Tim Starrise di bawah Mandira ID. Nah, kami itu merupakan pasukan penjualan reseller buku anak ya, yang menjual buku-buku dari Mandira ID. Nah, apa sih reseller buku anak dari Tim Starrise? Nah, Tim Starrise itu punya banyak ratusan ya reseller dan bisnis partner yang ada di Mandira ID. Dan kami itu sama-sama bekerja sama ya mengkampanyekan tentang pentingnya literasi usia dini. Mungkin ada nih yang sudah pernah mendengar Tim Starrise atau sudah pernah kepoin gitu ya, apa sih kegiatan yang dilakukan oleh reseller Tim Starrise. Nah, kami itu memiliki visi dan misi. Jadi kalau berjualan itu kan kami itu pengennya berkah gitu ya. Nggak hanya mendapatkan keuntungan, tapi juga ada kebaikan yang kami bagikan. Makanya kami itu suka menebar kecintaan terhadap aktivitas membaca buku, menumbuhkan minat baca sejak dini, dan mengajak sebanyak-banyaknya orang tua untuk mau menjadikan buku sebagai pusat gravitasi di rumah. Nah, apa sih literasi usia dini? Mungkin ada nih yang baru jadi ibu gitu ya, jadinya baru mempelajari. Di tengah gencarnya digitalisasi ya, mungkin kita concern ya, eh, di mana-mana itu banyak sekali anak-anak balita yang kerjaan hari-harinya itu sudah sangat lengket dengan gadget. Nah, padahal anak usia balita, kalau tadi kita lihat ya, butuh banyak sekali eksplorasi untuk bertumbuh dan berkembang. Makanya kita perlu nih pengalih gadget yang efektif untuk anak dan memiliki banyak manfaat. Kita butuh anak yang bisa berpikir kritis, yang bisa menyaring gitu, yang bisa berpikir menemukan problem solving dan lain-lain. Nah, kita bisa dapatkan itu di kegiatan literasi. Nah, um, mungkin ada yang kenal dengan Bu Rosi Setiawan. Nah, Bu Rosi itu mengatakan bahwa um, tidak tumbuhnya minat membaca pada anak sebagian disebabkan bahwa literasi itu tidak ditumbuhkan pada 3 tahun pertama ya. Jadi ini tuh masa yang sangat krusial kalau menurut saya ya. Saya sudah merasakan sendiri di anak-anak saya. Ketika kita mengenalkan buku ke anak dari sejak lahir hingga usia 3 tahun pertama kehidupannya, maka buku itu akan menjadi bagian dari dirinya, bukan hanya hobi ya, bukan hanya kesenangan saat waktu luang, tapi itu adalah sudah terinternalisasi dalam diri anak bahwa rutinitas sehari-hari itu ya harus ada yang namanya membaca buku. Nah, makanya membacakan buku anak dari sejak anak lahir gitu ya, itu sangat penting sekali. Biasanya kita menyebut kegiatan membacakan buku ke anak itu dengan sebutan read aloud. Ya, mungkin ada yang pernah dengar. Nah, read aloud itu adalah kegiatan saat orang tua atau guru ya membacakan buku secara nyaring kepada anak ya dengan aktivitas yang menyenangkan. Di sini kita bisa membacakan buku sambil duduk sama anak, sambil
dipangku anaknya, atau kalau misalkan masih bayi itu bisa sambil digendong, sambil kita bacain, atau sambil menyusui kita bisa sambil membacakan buku ya. Jadi itu sangat mudah sekali, tidak butuh banyak syarat ya. Pokoknya ada orang tua, ada anak, dan ada buku yang akan dibacakan. Kenapa perlu kita rutinkan membacakan buku ke anak? Karena manfaatnya Masya Allah sekali, sangat penting ya. Dari semua metode parenting yang saya pelajari, baik itu parenting Islam gitu ya, terus ada Charlotte Mason, ada Montessori, ada positif disiplin, dan lain-lain, semuanya menyarankan untuk rutin membacakan buku ke anak. Karena memang saat kita membacakan buku, otak-otak anak itu akan bersambungan satu sama lain ya. Itu menstimulasi perkembangan anak. Terus seperti yang tadi kita lihat ya, bagian tentang perkembangan bahasa anak di usia 0 sampai 2,5 tahun yang merupakan masa paling pesat perkembangannya, itu butuh simpanan kosakata. Kalau anak tidak pernah mendengar kosakata yang banyak, bagaimana mungkin saat usia 2 tahun dia akan mengalami ledakan bahasa? Jadi kita perlu nih menabung sebanyak-banyaknya kosakata yang dia dengar. Nah, salah satunya dengan membacakan buku ya. Karena kalau hanya dari percakapan sehari-hari, kosakatanya ya itu-itu aja ya. Sementara kalau dari buku, kosakatanya akan lebih luas. Terus meningkatkan atensi dan kemampuan mengingat. Nah, saya ingat sekali dulu anak saya usia 2 tahun ya, dia sudah alhamdulillahnya sudah lancar bicaranya, sudah bisa mengucapkan kalimat lengkap, dan anak usia 2 tahun itu bisa menceritakan ulang isi bukunya padahal belum bisa baca ya. Jadi itu karena dia terlatih kemampuan mengingatnya. Saat membacakan buku itu ada alur yang dipelajari anak ya. Dari awal ceritanya dimulai, konfliknya apa, penyelesaiannya apa, itu anak belajar memahami pola, memahami alur. Nah, itu mengasah kemampuan memori anak, dan itu sangat berpengaruh sekali dengan perkembangan anak. Terus membangun kebiasaan dan interaksi anak dengan buku. Saat anak itu sudah rutin dibacain buku, ya sebelum tidur dibacain buku, terus habis mandi atau habis sarapan dibacain buku, sering dibacain buku, itu dia akan punya kebiasaan yang baik membaca buku setiap hari. Maka ketika ada 1-2 hari dia nggak baca buku, dia akan rindu, ya dia akan rindu aktivitas yang menyenangkan untuk dia. Terus memberi kesan menyenangkan. Nah, kenapa anak itu bahkan setelah sudah bisa baca tetap disarankan dibacakan buku juga oleh orang tuanya? Karena ada kesan menyenangkan saat orang tua membaca buku bersama anak ya. Saat kita membaca bersama anak, kita menghabiskan quality time yang sangat berkualitas ya. Karena kita dekat sama anak, kita bahas sesuatu yang baik gitu ya. Dari buku biasanya kan buku mengandung banyak nilai moral gitu ya, terus banyak pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari cerita-cerita yang menarik. Nah, apalagi banyak tuh cerita-cerita dan ilustrasi gambar yang memukau anak. Nah, itu sangat menyenangkan bagi anak. Makanya setiap anak pasti suka deket-deket sama orang tuanya. Nah, ketika kita deket sama anaknya pas baca buku, maka anak akan menganggap bahwa membaca buku itu menyenangkan. Karena saat membaca buku itu bisa bersama dengan ayah bunda gitu. Terus ini juga otomatis akan meningkatkan kualitas interaksi kita dengan anak. Kalau misal ya, mungkin dalam sehari kita ada marah-marahnya gitu ya, tapi semua itu akan lebur saat kita menghabiskan waktu berkualitas dengan anak dengan membaca buku. Ketika kita membacakan buku dengan anak, kita bacainnya kan pasti dengan suara yang lembut, ya, dengan senyum, sambil seru-seruan, mungkin ada yang menaik turunkan nada, terus ada intonasi. Nah, itu membuat quality time-nya itu sangat berkesan untuk anak. Maka itu akan menguatkan bonding antara anak dan orang tua. Ini kerasa banget saat anak beranjak remaja, dan itu saya rasakan sendiri. Anak saya sekarang usia 9 tahun yang pertama, dan alhamdulillah kami masih punya bahasan yang sama ya, karena biasanya ketika menuju remaja itu sudah mulai beda kan dari segi sudut pandang anak dan lain-lain. Tapi ketika kita masih punya sebuah kegiatan yang dilakukan bersama-sama ya,
sebuah ketertarikan yang sama itu akan memberi kita jalinan um, kasih sayang dengan anak yang kuat gitu. Terus juga kita akan tampil sebagai figur yang suka baca buku. Nah, makanya sebenarnya itu tidak ada anak yang tidak suka dibacakan buku ya. Yang ada hanyalah anak yang tidak menemukan buku yang tepat. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan suka dengan dunia literasi anak, boleh banget mau bergabung dengan Mandira ID dan tim Starrise ya lewat mendaftar sebagai reseller tim Starrise. Ada banyak sekali benefit yang bisa didapatkan ya. Kerjaannya mudah karena dilakukan di mana aja pun bisa ya, bisa sambil di rumah. Kita fleksibilitasnya itu tinggi ya, karena bisa dilakukan saat anak tidur atau anak sekolah ya, atau saat mungkin kita punya me time, itu bisa digunakan untuk produktivitas berjualan buku anak ya. Terus ada juga eh, benefit berupa tidak perlu repot packing dan kirim karena semuanya itu sudah diatur oleh Mandira ya. Jadi Mandira yang kirim dari berbagai cabang yang ada di Indonesia. Jadi um, proses kirimnya pun gratis, ongkirnya sampai 300.000 seluruh Indonesia ya. Bahkan sampai Papua bisa juga gratis ya untuk kota-kota yang masih di ibu kotanya. Terus komisinya pun menarik. Satu paket buku bisa aja ratusan ribu ya. Makanya menarik sekali karena juga ada reward seperti reward bulanan, tribulan, dan tahunan ya. Bahkan kita bisa berkesempatan nih mendapatkan tiket gratis umroh dan jalan-jalan luar negeri. Masya Allah ya. Saya sendiri alhamdulillah berkah dari bergabung di Mandira itu sudah bisa memberangkatkan orang tua saya pergi umroh dan pernah juga saya mendapatkan tiket gratis trip ke Korea Selatan dan itu Masya Allah sangat uh, menyenangkan sekali karena kita cuma kerja di rumah ya, tapi ternyata bisa berkesempatan mendapatkan penghasilan yang mungkin setara UMR atau lebih tinggi dari UMR ya. Misalkan kita mau serius. Nah, sistem penjualannya pun enak, semuanya online, pelatihannya pun online ya, teman-teman bisa bergabung di sini dan belajarnya itu juga bisa disesuaikan dengan ritmenya masing-masing. Nah, ini adalah beberapa produk yang kami jual ya. Ini ada produk buku balita bisa untuk anak usia 0 sampai 6 tahun ya. Bagi yang punya anak balita, boleh banget kalau mau konsultasi sama saya langsung atau sama book advisor yang um, Bapak Ibu kenal ya, book advisor Insight. Terus ada juga buku anak atau remaja ini bisa untuk anak usia preschool ya, anak TK sampai SD sampai SMA. Terus ada juga nih permainan. Nah, ini tuh best sellernya Mandira yaitu Fantastic Learning ya sudah terjual sampai 7 ribuan set ya. Jadi padahal ini itu paket tapi sangat laris manis ya karena memang manfaatnya banyak. Nah, ini cara gabungnya ya. Bisa menghubungi book advisor yang ada di tim Sarais. Terus bisa nanti ikuti penjelasannya, isi formulirnya, ikuti training dasar, nanti akan diajari ya cara berjualannya bagaimana, produk-produknya apa saja, produk knowledge-nya, bahkan yang belum punya pun bisa ya. Karena ini juga pendaftarannya gratis ya. Daftar reseller gratis, tidak perlu ada modal yang dikeluarkan sama Bapak Ibu dan langsung bisa dapat komisi ketika berhasil menjual produk apapun gitu ya. Jadi nggak ada yang namanya tutup poin atau nggak ada yang namanya harus jual sekian dulu baru dapat komisi, enggak ya. Berapapun yang dijual akan langsung dapat komisinya. Nah, semoga nanti bisa ya kita bareng-bareng menyebarkan literasi usia dini dengan teman-teman reseller dari tim Starrise dan Mandira ID. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Ila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mama Novika atas pemaparan materinya yang Masya Allah daging banget, jelas banget, sampai detail banget. Jadi mengetahui banyak hal ya Ayah Bunda.
juga tentang pengenalan mandiranya. Silahkan bergabung jika ada yang berminat. Selanjutnya, jika ayah bunda ada pertanyaan untuk materi ini, kembali saya bacakan tata tertib mengenai sesi tanya jawab. Yang pertama, pertanyaan dapat dikirimkan melalui link yang tersedia di kolom chat. Yang kedua, pertanyaan tersebut nantinya akan dipilih oleh panitia dan dibacakan langsung serta dijawab oleh narasumber di saat sesi tanya jawab. Oke, Ayah Bunda, selanjutnya adalah kuis. Tada. Baik, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, kita ada kuis yang berkaitan dengan materi dari Mama Novika. Peserta dapat menjawab kuis dengan mengisi jawaban dari link yang tertera di kolom chat atau scan barcode yang ada di layar. Pemenang akan dipilih melalui jawaban yang benar, terbanyak, dan tercepat. Link kuis akan dibuka sampai webinar selesai. Nah, yuk isi kuisnya, dapetin hadiah menarik. Atau untuk cek sejauh apa pemahaman ayah bunda dari materi yang telah disampaikan oleh Mama Novika tadi. Akhirnya sampailah kita di sesi yang sangat ditunggu-tunggu oleh ayah bunda, yaitu sesi tanya jawab. Baik, pertanyaan yang pertama datang dari, sebentar ya saya bacakan, dari Dewita Bogor. Saya bacakan ya. Selamat siang, izin bertanya. Sebagai orang tua baru yang masih awam, saya penasaran bagaimana cara membedakan antara stimulasi yang sesuai prinsip Montessori dan stimulasi yang justru bisa terlalu memaksakan bayi atau membuat overstimulat. Apakah ada tanda-tanda khusus yang perlu diperhatikan orang tua saat memberikan stimulasi agar tetap menghargai ritme ala bayi? Silahkan Mama Novika untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Devita. Oke, terima kasih Mbak Devita. Saya coba jawab ya. Jadi kalau Montessori, maka kita perlu tahu dulu apa itu stimulasi Montessori. Kalau lebih detailnya, mungkin bisa baca buku ya, atau sering ikut webinar tentang Montessori. Karena sepertinya kalau dijelaskan di satu Zoom webinar itu tidak cukup. Tapi saya akan coba jelaskan mengenai bagaimana sih ciri-ciri stimulasi ala Montessori gitu ya. Kalau ala Montessori itu yang pertama itu satu, kita memang harus observasi dulu. Satu, kita tahu misalkan anak usia 0 sampai 3 bulan itu milestone-nya apa. Ya, milestone itu selain di Montessori bisa juga dilihat di um, KIA gitu ya, buku KIA ada tuh setiap orang hamil biasanya dikasih dari puskesmas atau dari dokter OB-GYN-nya gitu ya. Itu bisa tuh dilihat 0 sampai 3 bulan itu biasanya milestone-nya apa. Nah, terus stimulasi apa yang diberikan, kita lihat anak kita ya. Kayak em, misalkan sensori diberikan stimulasi sensori anak usia 6 bulan gitu ya berupa karpet bulu-bulu misalkan ya, karpet bulu-bulu tapi ternyata anaknya itu kayak bergidik gitu ya, kayak nggak nyaman ya. Kalau misal kita amati anaknya nggak nyaman, ya jangan diteruskan, kita tunda dulu, mungkin saat itu dia belum siap gitu. Terus kita respect ke anak. Yang pertama tadi harus berdasarkan observasi, bukan berdasarkan misalkan konten Instagram gitu ya, katanya konten Instagram itu usia 0 sampai
3 bulan harus begini-begini gitu ya. Itu boleh sebagai referensi, tapi sebelum diterapkan ke anak, kita harus observasi dulu anaknya seperti apa. Terus yang kedua, kita juga harus pahami bahwa anak usia 0 sampai 2 tahun itu ada di masa trust and distrust, atau itu adalah masa saat anak belajar untuk percaya pada dunia, yang dimulai dari percaya, membangun kepercayaan dengan anak melalui ibunya dulu ya. Karena kalau di Islam sendiri juga 0 sampai 2 tahun itu anak harus didekatkan dengan ibunya. Maka banyak-banyaklah berinteraksi antara ibu dan anak ya. Jadi kayak misal ketika menyusui gitu ya, kita bisa sambil ngobrol, sambil bacakan buku, sambil elus-elus. Pokoknya semua stimulasi baik itu pendengaran anak, penglihatan maupun sentuhan itu harus kita kasih ke anak biar anak itu merasa nyaman, biar anak itu merasa dia itu aman ya dengan ibunya. Terus nanti kalau misalkan sudah, kita lihat lagi. Em, Boleh nih kalau misalkan teman-teman mau tahu per usia itu seharusnya bagaimana cara menstimulasinya. Biasanya Montessori itu berhubungan erat dengan eh, ilmu-ilmu seperti psikologi dan apa itu namanya ya, okupasi terapis gitu ya. Jadi kayak misal bagaimana cara kita menstimulasi anak biar miring-miring sebelum tengkurap, itu juga ada ya langkah-langkahnya biar nggak salah pegang atau nggak salah digerakin gitu ya. Kita bisa lihat. Nanti mungkin bisa dicek di YouTube gitu ya, tapi harus dari um, pakarnya langsung, kayak misalkan ahli okupasi terapisnya atau dokter anak gitu ya, atau si psikolognya sendiri ya. Jadi memang itu cara stimulasinya harus hati-hati, tapi juga bukan berarti tidak distimulasi apa-apa ya karena kita takut. Jadi kita ambil tengah-tengah ya, kita tetap pelajari ilmunya, kita belajar ya bagaimana cara memijat bayi, karena biasanya bayi itu suka nih dipijat. Kita pelajari, mungkin kita bisa tonton tuh video di YouTube ya yang oleh ahlinya, bagaimana cara memijat bayi yang baik gitu ya. Karena kalau yang dari kayak gitu kan nggak di apa namanya, nggak disebutkan di buku gitu ya. Kita perlu lihat bagaimana cara menstimulasinya secara langsung. Terus kalau dari anak usia 9 sampai 12 bulan nih biasanya mulai banyak bergerak. Nah, di situ kita kalau di Montessori itu follow the child. Kalau di Montessori itu ingat-ingat lagi di yang ketiga, elemen pembelajaran ya. Anaknya itu kita lihat, anak harus sebagai yang aktif, bukan kita orang tuanya, bukan lingkungannya ya. Kita beri kesempatan anak untuk sebagai pemeran utama dari stimulasinya. Kita siapkan lingkungannya agar aman untuk anak. Kayak misalkan anak butuh banyak bergerak, tapi kita merasa kalau manjat-manjat ke kursi itu nggak aman. Maka kita coba kalau misalkan ada kursi yang lebih landai, kita sediakan kursi yang lebih landai. Jadi gitu, kalau Montessori itu kita yang follow the child, kita yang ikuti anak. Terus misalkan anak itu butuh stimulasi untuk bisa melihat dirinya sendiri ya. Kalau di Montessori itu dianjurkan anak usia bayi gitu ya dikasih kaca. Jadi tidurnya itu di kasur yang landai, terus nanti di samping kasur di temboknya itu dikasih kaca sehingga dia itu bisa melihat tubuhnya sendiri ya. Ketika misal berguling-guling saat mau tengkurap atau sambil tengkurap dia sambil menghadap ke kaca, dia bisa melihat tubuhnya ya. Oh, aku tuh mukanya kayak gini, aku punya tangan, aku punya kaki, aku punya badan gitu ya. Terus kalau di Montessori juga kita itu lebih banyak sebagai observer tadi ya, kita itu lebih banyak ngeposnya, kita banyak memperhatikan anak sedang sedang bergerak seperti apa, butuhnya apa. Nanti kalau misalkan baru saat misalkan dia butuh intervensinya kita ikut masuk ke dalamnya gitu. Itu kalau untuk anak usia 0 sampai 1 tahunan. Kalau usia 1 tahun ke atas, nah nanti kita bisa
pelajari lagi milestone anak usia 1 sampai 2 tahun itu apa. Kita lihat lagi, observasi lagi, anaknya sedang butuh apa, konsentrasinya lagi ada di berapa menit gitu ya. Maka kita kasih kegiatannya itu ya sesuai sama rentang konsentrasinya. Misal, lihat konten Instagram, anak diajarin tuang menuang misalkan. Terus kita mau meniru nih, tapi kita harus lihat kira-kira anak kita sudah punya kemampuan pegang gelas belum? Sudah punya kemampuan konsentrasi sekian menit belum? Kayak gitu. Jadi memang segala sesuatunya di Montessori itu harus lewat observasi dulu. Nah, dari situ baru kita bisa melangkah ke tahapan selanjutnya. Dari dirinya kita sendiri sebagai prepared adult atau orang dewasa yang siap itu harus menguasai ilmunya atau paling enggak tahulah permukaan-permukaannya. Nah, kita bisa kok searching di Google gitu ya. Tentu dari sumber yang kredibel gitu ya. Mungkin bisa juga aplikasi-aplikasi yang memang dibuat oleh pakarnya yang berisi tentang milestone anak waktu per waktu gitu. Misalkan 1 tahun itu sampai 1,5 tahun milestone-nya apa itu kita harus tahu biar kita itu bisa mengukur ini anak kita itu sudah pas milestone-nya atau terlambat atau terlalu cepat karena terlalu cepat itu juga kurang baik ya. Ini terjadi di anak saya yang kedua ya. Anak saya yang kedua itu jalannya terlalu cepat. Usia 8 bulan sudah bisa jalan, meskipun semuanya itu sudah dilalui. Jadi tidak ada tahapan yang terlewat. Dia tengkurap, dia duduk, dia merangkak, ya berdiri, jongkok, dan nantinya baru berjalan. Tapi semua tahapannya itu terlalu cepat sehingga ternyata itu baru saya rasakan sekarang saat usia TK. Dia agak kesulitan di um, baca tulis ya karena setelah saya konsultasi dengan psikolog gitu ya ternyata ada tahapan yang terlalu cepat. Ketika tahapannya terlalu cepat ya kalau kita tahu ternyata itu tidak baik kita bisa perlambat gitu kayak misalkan oh dia sudah bisa jalan usia 8 bulan tapi sebenarnya dia harusnya masih di tahap banyak merangkak ya maka kita stimulasi nih stimulasi dengan kasih banyak main-main yang membutuhkan aktivitas merangkak gitu harusnya gitu jadi kalau misal kita tahu stimulasi per milestone anak per usianya itu seperti apa kita bisa mengantisipasi apakah terlambat kalau misal terlambat berarti harus kita kejar nih misalkan usia 10 bulan belum merangkak nah mungkin ada keterlambatan. Kita cek apa yang perlu kita intervensi gitu. Jangan sampai sudah lewat jauh gitu ya. Terus baru kita merasa ini terlalu terlambat gitu. Terus tadi ya, yang baik itu memang yang sesuai. Tapi bukan berarti harus sama dengan anak yang lain gitu ya. Jadi tetap kita perhatikan anak, observasi anak, lihat milestone-nya seperti apa. Kalau terlalu lambat, kita intervensi lebih dini, gitu ya. Kalau terlalu cepat, kita kasih stimulasi tambahan untuk memperkuat stimulasi yang tadi terlalu cepat. Itu kira-kira. Semoga bisa menjawab ya. Baik, terima kasih Mama Novika. Semoga dapat dipahami oleh Mbak Dewita dan jawabannya dapat memuaskan. Oke, kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya dari Mbak Yola dari Bandung. Kak mau tanya, kan tadi diinfokan kalau telinga bayi itu didesain khusus untuk menangkap suara manusia. Berarti yang utama ada stimulasi langsung dari manusia. Dalam hal ini orang tuanya atau caretakernya. Nah, berarti hal tersebut juga berlaku untuk janin dalam kandungan ya, Kak. Sedangkan saat ini sedang ada tren janin didengarkan alat elektronik untuk menstimulasinya. Berarti dibandingkan dengan suara orang tuanya, lebih baik langsung dengan orang tuanya ya, Kak. Silahkan, Mas.
Ya, betul, betul sekali ya. Kalau misalkan kita bahas perkembangan teknologi itu, kalau kita lihat ya, terus saya lihat sekarang ini sebenarnya banyak sekali em, alat-alat gitu ya, perlengkapan bayi yang sebenarnya tidak dibutuhkan gitu ya. Kayak misalkan em, apa itu yang buat pegangan anak jalan gitu ya, yang orang tuanya itu tinggal pegang bagian atasnya, itu sebenarnya tidak perlu. Terus ada baby walker, itu juga nggak perlu. Begitu juga saat masih di dalam kandungan ya. Apa namanya ya? Itu mungkin bisa jadi salah satu stimulasi ya, kalau itu berbentuk suara misalkan suara musik atau suara murotal gitu ya, biasanya tuh ada tuh yang menstimulasinya seperti itu. Tapi balik lagi, kalau tujuannya kita adalah tidak hanya sekedar indera pendengarannya bisa mendengar sesuatu, tapi juga agar langsung ditujukan perkembangan bahasanya yang berkembang, itu harus dengan stimulasi manusia. Tidak bisa digantikan dengan device apapun. Karena yaitu telinga manusia ya didesain hanya mengolah gitu ya, informasi yang didengar dari sesama manusia. Tidak bisa dari device gitu ya, tidak bisa dari alat-alat lain. Jadi kalaupun misal ada device yang katanya bisa menstimulasi bayi, ya mungkin itu hanya stimulasi di bagian pendengarannya. Karena itu sudah terbukti juga ya di berbagai penelitian bahwa bayi itu hanya merespon bahasa manusia. Dan itu juga terbukti ya. Kita dari dulu tinggal berdampingan dengan berbagai macam suara, tapi tidak ada anak bayi yang bersuara menggonggong, nggak ada bayi yang bersuara meong-meong gitu ya. Karena memang Masya Allah sekali telinga manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, didesain khusus ya untuk mengolah hanya bahasa manusia, tapi bahasanya. Nah, tapi uniknya nih bahasanya itu bisa bahasa apa saja, tergantung tempat di mana si janin atau bayinya tinggal. Dan ini merupakan sebuah hal yang membedakan kita dengan hewan ya. Jadi kalau hewan lahir dia langsung bisa jalan, langsung bisa, kalau kucing langsung bisa mengeong, kalau bebek langsung bisa membebek gitu ya, atau kalau anjing langsung bisa menggonggong, langsung bisa berbahasa sesuai dengan spesiesnya. Tapi manusia tidak begitu. Allah memberikan manusia itu hanya bukan hanya ya, manusia itu diberikannya berupa potensi, potensial ya, potensial untuk mempelajari berbagai macam kemungkinan. Jadi instalan yang ada di otak kita adalah berupa potensi untuk bisa berbahasa. Ya terbukti kalau kita sering lihat pemaparan para ahli parenting, psikolog gitu ya, atau ahli otak, itu ada tuh bagian otak yang memang khusus memproses bahasa. Nah, itu berarti memang Allah itu memberi manusia itu berupa potensi untuk berbahasa. Selanjutnya, dia bisa berbahasa Indonesia kah, atau Jawa kah, atau mungkin kalau yang orang tuanya di rumah pakainya bahasa Inggris, dia bisa bahasa Inggris. Dan dimanapun bayi tinggal, maka dia akan sangat bisa menyerap bahasa di tempat tinggalnya. Dan itu Masya Allah ya, manusia punya berbagai macam bahasa dan dia bisa, si anak itu bisa berbahasa dengan tanpa pembelajaran yang intens ya. Jadi tadi ya pakai sensitive period sama pakai absorbed mind, dia bisa berbahasa tanpa sadar ya. Maksudnya tanpa, kalau kita orang dewasa belajar bahasa asing tuh kayaknya ribet banget kan ya, harus belajar grammar lah, harus belajar pronunciation. Tapi kalau bayi ya tidak seperti itu. Dia mendengar, otaknya memproses, terus memerintahkan organ yang ada di mulut untuk menirukan gerakan memproses suara itu, terjadilah anak bisa berbahasa. Nah, makanya Masya Allah sekali, kita sebagai orang tua reminder juga buat kita semua ya untuk banyak-banyak berinteraksi dengan anak, karena memang hanya kita ya sesama manusia yang bisa memberikan pelajaran bahasa kepada anak. Itu semoga bisa menjawab Baik, ya. Mas. Terima kasih atas jawabannya.
Insya Allah bisa dipahami ya, Mbak Yola, karena penjelasannya sangat jelas sekali. Nah, sebenarnya banyak sekali pertanyaan. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu dari Mbak Nadia. Mbak Nadia yang domisilinya di Belanda, Masya Allah. Pertanyaannya yaitu, bagaimana mengejar ketertinggalan jika di sensitif period kurang distimulasi dengan metode Montessori apabila anak sudah mencapai usia di atas 6 tahun? Silahkan, Mas. Oke, oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, ini juga pertanyaan saya nih sama mentor saya. Karena kebetulan saya belajar Montessori itu saat anak saya sudah lepas usia balita ya. Tapi alhamdulillah sebelum belajar Montessori yang intens itu juga sudah sempat belajar Montessori yang ya, dari webinar per webinar gitu ya dari kelas-kelas. Nah, memang secara umum sensitive periods dan absorbent mind itu hanya ditemukan di anak usia 0 sampai 8, sampai 6 tahun. Tadi yang sudah dijelaskan ya. Tapi gimana kalau misalkan anak kita sudah 6 tahun ke atas? Nah, itu ada yang namanya human tendencies tadi ya, kecenderungan manusia. Kita tetap bisa memaksimalkan itu. Jadi mungkin tidak semudah saat anak masih punya sensitive period dan absorbent mind, tapi percayalah otak anak itu juga memiliki plastisitas gitu ya, bisa sangat berkembang ketika mendapatkan stimulasi intens. Maka kalau misal ada yang terlambat perkembangannya, kalau saran dari berbagai pakar parenting ya, baik psikolog maupun dari Montessorian, itu kita ulang, kita cek kalau di piramida pembelajaran ya, kalau misal ada nih yang sudah pernah belajar piramida pembelajaran, yang paling bawah harus dipelajari anak itu kan tuntas dulu refleks primitifnya, terus nanti baru di atasnya sedikit itu sensorinya, jadi sensori dan motoriknya itu tuntas, nanti baru ada perseptual motor gitu ya, terus nanti baru bisa ada yang namanya kognitif atau kecerdasan dan executive function. Di situ kalau misalkan anak kita kayaknya masih kurangnya di bagian sensori, maka kita balik lagi di tahapan tangga yang bawah itu. Misalkan sensorinya yang kayaknya perkembangannya belum optimal, maka balik lagi tuh kita stimulasi sensorinya. Bahkan kalau saya pernah ikut tuh stimulasi untuk anak yang terlambat perkembangannya dan salah satunya itu dia tidak merangkak, maka sama terapisnya itu disuruh latihan merangkak lagi ya. Jadi kayak ngulang yang belum tuntas itu apa, diulang, nggak apa-apa. Nanti setelah beberapa kali distimulasi sampai sudah mahir gitu ya, sudah hafal, sudah bagus penguasaannya, baru pindah ke stimulasi yang di atasnya. Jadi kalau misal di piramida pembelajaran itu ada banyak gitu ya kriterianya, konsentrasinya gimana, udah bagus belum? Kalau misalkan belum, kita latih lagi ke bawah ya, konsentrasinya kita bangun, kita kasih aktivitas-aktivitas yang melibatkan konsentrasi tingkat tinggi gitu ya, atau bisa membuat anak fokus seperti misalkan main di alam, biarkan anak itu berinteraksi dengan alam sekitar, misalkan mengobservasi bunga, mengobservasi daun gitu ya. Kalau di Montessori kan ada tuh area cultural. Di situ anak akan diajarkan untuk peka terhadap alam sekitarnya dan itu sangat mendukung eksplorasi anak untuk belajar fokus karena ketika anak sedang mempelajari suatu hal dengan intens maka dia akan fokus ke situ gitu. Jadi memang kalau udah 6 tahun ke atas sudah tidak ada lagi sensitive period sama absorbent mind-nya, tapi ingat masih ada human tendencies dan itu juga tidak kalah hebat ya, sama-sama hebat. Kita bisa stimulasi itu dan percaya pada anak bahwa anak itu bisa, insya Allah ya, kitanya yang tinggal mau bersabar terhadap proses anak belajar gitu. Semangat ya Bunda, semoga bisa menjawab. Baik, Mas. Terima kasih atas penjelasannya. Semoga dapat dipahami ya, Bunda-Bunda.
Nah, sekedar informasi, setelah nanti ada sesi closing statement dari Mama Novika, kemudian akan dilanjutkan pengumuman pemenang kuis dan ada sesi foto bersama. Jadi jangan keluar Zoom dulu ya Ayah Bunda. Baik, acara selanjutnya adalah closing statement. Kami persilahkan kepada Mama Novika untuk memberikan closing statement. Terima kasih kepada Novika yang sudah memberikan waktu dan ilmunya di webinar kali ini. Silahkan, Ma. Oke, terima kasih. Em, Jadi kalau closing statement dari saya itu untuk anak usia bayi ya 0 sampai 3 tahun itu yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai private adult atau orang dewasa yang ada di dekat anak itu agar bisa memberikan lingkungan yang aman, nyaman, ya penuh dengan welas asih, kasih sayang, respect ya dan mau eh, melihat anak sebagai manusia seutuhnya. Karena anak itu tetaplah manusia ya, dia punya perasaan, dia butuh didengar, dia butuh diberi kepercayaan, dia butuh didukung kemandiriannya, dia juga butuh untuk diberikan kasih sayang, ya respect, penghargaan sebagaimana kita menghargai manusia lain seutuhnya. Gitu. Terima kasih. Ya, Ma. Terima kasih banyak atas pemaparan yang luar biasa. Sedikit informasi, Mandira ID adalah perusahaan yang menyediakan buku premium dan mainan edukasi anak berkualitas. Bunda bisa berkonsultasi dengan bisnis partner Mandira untuk rekomendasi produk sesuai dengan kebutuhan anak. Oke, selanjutnya adalah pengumuman pemenang kuis. Nah, siapa di sini yang sudah menunggu pemenang kuis webinar kali ini? Oke, saya akan bacakan 3 orang pemenang kuis webinar siang ini, yaitu yang pertama Asri Kamilia dari Tangerang. Selamat ya Mbak Asri Kamilia. Yang kedua, Alia dari Jakarta. Selamat Mbak Alia. Dan yang ketiga, Siti Aminatus Solihah dari Pekanbaru. Para pemenang harap menghubungi via WA ke nomor berikut yang tertera di kolom chat ya, yaitu 081 31 85 47 420. Mbak Nura. Banyak orang tua baru sadar pentingnya stimulasi saat anak sudah mulai tertinggal. Padahal momen emas itu datang hanya sekali di 3 tahun pertama kehidupan. Hari ini kita belajar bahwa kita harus menunggu anak, tak harus menunggu anak bisa bicara, berjalan, atau duduk untuk mulai mendampingi tumbuh kembangnya. Justru sejak hari pertama, bayi sudah siap belajar lewat sentuhan, suara, dan kehadiran penuh dari orang tuanya. Pendekatan Montessori bukan hanya soal alat atau aktivitas mahal. Ini soal kesadaran kita dalam melihat anak sebagai individu yang utuh. Anak tidak butuh stimulasi yang rumit. Ia hanya butuh orang tua yang hadir, peka, dan percaya bahwa setiap hari adalah kesempatan emas untuk tumbuh bersama. Kalau kita terlambat, waktu tak bisa diulang. Tapi kalau kita mulai sekarang, kita sedang menyiapkan masa depan anak yang lebih kuat, mandiri, dan penuh potensi. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih Mama Nafika Amelia yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu serta memberikan materi jangan terlambat. Inilah cara stimulasi bayi ala Montessori sejak lahir agar tumbuh optimal. Semoga ilmu yang diberikan dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua yang hadir di sini. Terima kasih juga kepada para peserta.
atas partisipasi dalam webinar ini. Semoga kita semua semakin tergerak untuk hadir sepenuh hati dalam setiap tahap tumbuh kembang anak, karena perubahan dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa langsung dipraktikkan di rumah ya. Yuk nyalakan kameranya sebentar untuk dokumentasi bersama. Siap-siap ayah bunda, kita akan foto bersama. Oke, siap ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Cukup ya, Ayah Bunda. Baik, sebagai moderator, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam memandu webinar hari ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat juga. Sebagai informasi juga, Bapak Ibu yang membutuhkan informasi terkait Mandira ID dapat dicek melalui Instagram kami di Mandira ID maupun Mandira Katalog. Bersama Mandira ID lahirkan generasi cinta literasi melalui bergabung menjadi bisnis partner Mandira ID. Saya Andi Nurlaila pamit undur diri. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.